Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin membahas sedikit terkait gangguan-gangguan yang dihadapi oleh para pejuang skripsi. Dari pengalaman saya sebelumnya, ketika mengerjakan skripsi, entah kenapa timbul rasa malas yang berkali-kali lipat. Malas melihat revisian, malas ke kampus, sampai malas melihat laptop. Dan entah kenapa, laptop menjadi musuh utama para pejuang skripsi. Selain rasa malas, banyak juga aktivitas-aktivitas lain yang lebih menggiurkan, seperti menonton film, kemudian jalan-jalan, atau mengerjakan pekerjaan sampingan, dan bahkan hanya sekadar tidur. Cerita sedikit ketika saya mengerjakan skripsi. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari aktivitas-aktivitas lain yang bisa menghilangkan kejenuhan, misalnya dengan jualan donat, kemudian melakukan survei ke kota yang lumayan jauh dari tempat tinggal saya, misalnya dari Sumbawa Besar ke Kota Bima. Dan itu jaraknya mungkin bagi yang belum tahu sekitar 6-7 jam. Kemudian saya di sana sekitar 5-6 hari. Dan setelah itu balik lagi, kemudian ketemu lagi sama skripsi, dan tapi rasa jenuh atau rasa malasnya itu masih belum hilang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Lombok. Nah, di Lombok itu sekitar 2-3 hari. Pulang dari Lombok itu saya berjanji untuk saya akan fokus dengan skripsi. Nah, dari sini penting sekali bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa membangkitkan kita dari kondisi yang jenuh, sehingga hal itu membuat kita berjanji ketika kita sudah melakukan hal-hal yang bisa merefresh otak kita, maka kita harus melanjutkan untuk mengerjakan skripsi. Selanjutnya yang tidak kalah mengganggunya adalah kondisi di mana laptop kita error. Nah, kondisi ini tentunya akan membuat panik bagi para pejuang skripsi karena data-data yang ada di dalam laptop tentu sangat penting. Saya pernah mengalami ketika harus mengirimkan PPT untuk seminar hasil kepada dosen pembimbing 1 yang harus dikoreksi hari itu juga, dan ketika error itu paniknya luar biasa, dan menghubungi anak-anak IT atau kakak tingkat yang di informatika, dan alhamdulillahnya bisa diperbaiki hari itu juga karena harus dikirim segera. Nah, untuk menghindari terjadinya laptop yang error, jadi ketika selesai mengerjakan skripsi atau misalnya ketika selesai revisian itu bisa langsung dikirim ke misalnya email teman kita agar data-datanya itu ada backup-nya gitu, atau langsung dikopikan ke flash disk atau hard disk. Nah, itu sangat-sangat membantu ketika tiba-tiba laptop kita tuh error gitu, ngehang kayak gitu, dan lebih baik dicegah sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu ketika dosen pembimbing 1 kita harus melakukan penelitian di luar kota. Jadi otomatis waktu untuk kita revisian itu akan lebih sedikit dibandingkan teman-teman kita yang lain. Nah, tapi ini juga bisa menguntungkan ketika misalnya sebelum dosen kita keluar kota atau setelah dosen kita keluar kota, itu memang proses revisiannya itu lebih cepat. Alhamdulillahnya ketika saya waktu itu, dosen pembimbing saya memang melakukan penelitian di luar kota, tetapi ketika kembali itu proses untuk revisinya itu sangat cepat. Misalnya saya mengantar laporan skripsi hari ini, besoknya itu sudah ada koreksiannya, kemudian dikirim kembali dan kita revisi lagi. Itu jaraknya tidak terlalu lama, sekitar 1-2 hari revisian dan langsung di ACC untuk per babnya kayak gitu. Jadi itu ada plus minusnya juga gitu, tergantung dari kita mau mengikuti target dari dosen tersebut atau tidak, karena pastinya dosen tersebut pasti memiliki anak bimbingan yang lain, jadi kita harus menyesuaikan dengan target atau deadline yang telah ditentukan oleh
dosen pembimbing kita. Nah, tips juga nih, selain usaha yang kita lakukan untuk mengerjakan skripsi, perlu juga kita melakukan amalan-amalan yang bisa melancarkan kita agar kita bisa dapat ACC lebih cepat. Misalnya sebelum kita mengantarkan laporan skripsi atau hasil revisian, sebelumnya kita sudah tilawah atau ngaji dulu minimal setengah juz atau kalau bisa 1 juz. Nah, dan pada saat itu juga saya puasa Senin dan Kamis. Jadi ketika ngantar revisian hari Senin, kemudian dalam keadaan berpuasa, insya Allah itu akan lebih dimudahkan gitu. Prosesnya tuh sangat mudah dan dilancarkan kayak gitu. Jadi penting sekali untuk kita tetap berdoa sebelum kita menghadap dosen agar dosen tersebut dilemah lembutkan hatinya ketika kita menghadap gitu. Jadi ketika kita revisian tuh lebih enak, lebih nyaman gitu, tidak ada beban karena ketika kita misalnya menghadap untuk revisian artinya kan ada sesuatu yang dikoreksi oleh dosen tersebut. Jadi lebih nyaman untuk bertukar pikiran, atau misalnya ketika dosennya minta untuk bagian tertentu diganti atau apa gitu, jadi hati kita lebih lapang dalam menerima. Nah, selain gangguan-gangguan yang sudah saya sebutkan, itu ada gangguan yang berkaitan dengan masalah hati. Nah, bagi beberapa orang atau bagi sebagian besar orang pasti sangat terganggu gitu ketika harus mengerjakan skripsi tetapi dalam kondisi hati yang tidak baik-baik saja. Misalnya ada yang pacarnya selingkuh, atau ada yang gebetannya nikah, atau ada orang yang ditaksir nikah kayak gitu, atau mungkin masalah-masalah keluarga lainnya. Nah, dari permasalahan tersebut, sebisa mungkin kita harus menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang ada sebelum kita benar-benar memfokuskan diri untuk mengerjakan skripsi gitu, agar hasilnya lebih maksimal. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang memiliki cerita yang sama ketika mengerjakan skripsi, atau mungkin bisa di-share di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.